Shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Umatnya nggak ada yang menjawab. Oke, terima kasih. Selamat datang di DF pada malam hari ini. Tema kita hari ini adalah family. Tema terakhir dari tema besar Finish Strong dengan pembicara kita Linda Herawati dari Surabaya. Oke, sebelum kita mulai boleh dong sapa kanan kirinya dengan senyumnya kalian yang terbaik. Tunjukkan giginya. Hihi. Halo, halo. Gitu, coba. Oke, kalau minggu lalu tema kita adalah ministry, itu bicara tentang bagaimana kita bertumbuh di dalam pelayanan dan juga komunitas. Malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bertumbuh dalam keluarga, bagaimana bisa membangun keluarga yang sehat. Nah, terus sebelum kita mulai, mungkin yang masih punya anak-anak bisa turun ke bawah, ke lantai 2 ada JSM Kids. Nanti anaknya bisa sambil bernyanyi dan juga mendengarkan firman sambil orang tuanya di lantai 3. Oke, sekarang mari kita siapkan hati, boleh berdiri dulu dong. Kita akan mulai dengan puji-pujian. Oke, tim pujian. Shalom, shalom, puji nama Tuhan, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang hebat, amin. Yes. Teman-teman, siapa yang datang pada malam hari ini dengan keluarganya? Coba angkat tangan. Yang datang dengan keluarganya? Oh, puji Tuhan ya. Jadi semua tidak angkat tangan, tidak dengan keluarganya ya, sendiri ya. Tapi jangan takut. Justru pada malam hari ini kita di sini karena kita satu keluarga di dalam Yesus. Amin. Oke. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Kita mau naikkan pujian. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Sekali lagi. Nyanyikan sama-sama ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Ya, sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Yesus, satukanlah hati kami Tuhan pada malam hari ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Yuk semua. Ku
cinta keluarga Tuhan. Amin. Yes. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Yes. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga yang mana? Oh. Keluarga kerajaan Allah. Nah, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita terang hati kita. Kita mau masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah yang bisa kami terima, yang bisa kami rasakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala jalan keluar yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala masalah yang masih kami hadapi. Kami bersyukur punya Bapa yang begitu baik. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau yang membawa kami ke tempat ini untuk bersekutu bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini mau membuka hati kami dan pikiran kami hanya kepadamu. Kami mau datang bersyukur, kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang terbaik dan tiada Allah yang lain lagi. Allah satu-satunya, Yesus Tuhan yang mau menyelamatkan kita umat manusia. Bapa, terima kasih Engkau mau menyelamatkanku. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada malam hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Di dalam roh bersama dengan keluarga kami, mau datang bersyukur dan memuji Engkau. Engkau Bapa yang terbaik, Engkau Allah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ini syukur kami kepadamu Tuhan. Kita mau naikkan hati dengan segenap hati kita, suara kita, bersyukur kepadanya, Allah yang hidup. Kita katakan sama-sama. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapakku yang setia, rencanamu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan yang terbaik dan telah menolong kita. Mari kita ingatkan kebaikannya. Dan kita mau naikkan syukur kita kepadanya. Oh, hanya ke Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau baik. Kita katakan sama-sama. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku.
Tuhan. Terus naikkan syukur kepada Tuhan. Terus naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia baik, oh Dia baik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan Tuhan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan, oh, indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Kita naik ke suara kita akan terima kasih Tuhan. Yes. Kita mau memuji Dia pada malam hari ini, amin. Kita mau bersorak lebih untuk kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Hey. Come on. Yeah. Tak pernah ku ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hey, ayo semua tepuk tangan, ayo. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk semua. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin? Amin. Amin. Yang belakang sudah duduk, silakan duduk. Ya, yang belakang kayaknya orang sudah tahu ya, habis ini kita pasti duduk. Oke, ada yang mau memberikan kesaksian atau menceritakan kebaikan Tuhan? Ada? Bagian ini terberat kayaknya bagi umat ya. Ada? Ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Memberikan kesaksian? Tidak hanya untuk umat saja mungkin. Asar ada? Ya, ada? Atau tim? Oh enggak ada. Enggak ada kebaikan Tuhan yang terjadi ya. Ada? Oh ada, silakan, silakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan gitu. Ya. Satu kebaikan Tuhan akan mengundang kebaikan Tuhan yang lain. Ya. Gak usah di sini aja. Ya, shalom. Yang saya mau sharingkan itu peristiwa beberapa bulan yang lalu. Kenalan dulu ya. Halo, kenalin, nama saya Shirley. Saya mau sharingkan kebaikan Tuhan beberapa bulan yang lalu. Jadi beberapa bulan yang lalu kami ikut event. Saya bekerja di sebuah perusahaan kosmetik, kerjasama dengan sebuah perusahaan kosmetik. Beberapa bulan yang lalu kami ikut event di People Mall dan unexpectednya eventnya itu sepi. Selama saya ikut event, itu event pertama yang sepi. Agak kaget ya. Di situ saya berdoa. Setiap kali ke booth, saya selalu berdoa. Tuhan, utuslah malaikat-Mu ikut dengan saya ke booth untuk berdoa, untuk melindungi, intinya untuk mengiringi doa-doaku ke hadapan-Mu. Saya selalu berdoa seperti itu. Nah, ke booth jam 3 sore, nggak ada sama sekali penjualan.
Udah deg-degan ya. Aduh, hari ini nutup enggak ya? Sampai jam 7 malam, belum ada satupun penjualan di Nota. Itu udah hopeless, agak-agak hopeless. Sampai saya bilang gini ke partner saya, ayo kita live Instagram aja, live TikTok, kita live TikTok aja. Kali-kali aja di TikTok kita ada penjualan. Ketika kita mulai live, ada satu orang ibu-ibu datang, kirain dia cuma mau lihat-lihat. Ternyata satu orang ibu itu belanja banyak banget, sampai satu nota itu full. Agak kaget juga ya. Nah terus di situ teman saya kan kita jaganya cuma berdua. Sampai saya bilang ke teman saya, kamu urus aja penjualan, aku live sendiri. 1 jam saya live, 1 jam ibu itu belanja. Gak lama setelah itu masuk pembeli yang lain. Dan hari itu kita nutup 3 nota. Yang saya mau sharingkan adalah Tuhan itu ajaib. Dia mungkin terlihat terlambat, tapi Tuhan itu gak pernah terlambat. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, ya luar biasa ya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada? Masih ada yang lain? Satu lagi? Satu lagi sharing kebaikan Tuhan? Ada? Enggak ada? Mari kita tenangkan hati kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Kami mau datang menyembah segala keberadaan kami, Tuhan. Kami mau datang menyembah. Kami mau datang meninggikan. Yesus, kami puja. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Oh, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
puji Tuhan, sembah dan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, haleluya. Raja,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami sebagai satu keluarga di dalam Kristus boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Kau berikan kepada kami hati seorang murid yang terus mau belajar, mau terus rendah hati, mau terus datang ke tempat ini menimba kebenaran firman-Mu, menggali setiap hikmat-Mu Tuhan. Bukan untuk sekedar pengetahuan, tetapi kami mau praktek firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang bisa mengubah hati kami, membentuk hati kami semakin serupa dengan Engkau. Dan yang terpenting Tuhan, kami dapat memenangkan pertandingan iman di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Baik, urapi kami satu persatu. Allah Roh Kudus, Engkau hadir di saat ini di hati kami masing-masing. Celikan mata hati kami Tuhan untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu membajak hati kami menjadi lebih lembut, lebih baik, lebih indah di mata-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Baik, di depan yang kosong-kosong boleh diisi dulu supaya yang belakang tidak terlalu jauh ya. Oke? Baik, shalom, selamat malam. Mau tanya di sini siapa yang datang sebagai pasutri? Ada yang datang sebagai pasutri? Oke, cukup banyak. Yang datang tanpa pasutri, tidak dengan pasangan tapi statusnya sudah menikah. Ada yang sudah menikah? Oke, cukup banyak juga. Yang lain selebihnya lebih yang anak muda ya. Baik, kita akan masuk ke materi terakhir yang dibahas, yang diberikan oleh panitia terkait dengan finish strong. Izinkan dulu saya perkenalan diri, mungkin ada yang belum kenal. Saya Linda dari Surabaya. Terima kasih sudah diundang kembali di sini. Kalau di Surabaya biasanya di DG ya, kalau di sini DF gitu ya. Baik, kenapa kok mau ngomong tentang finish strong? Saya mau ulas sedikit tentang satu filsafat yang diberikan oleh Raja Salomo, yaitu dalam kitab Pengkhotbah yang kita kenal dengan filsafat kematian. Jadi kalau kita baca kitab Pengkhotbah itu isinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia terkait dengan kata sia-sia gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di bahasa aslinya sesungguhnya itu adalah bentuk satu filsafat yang disampaikan oleh Raja Salomo yang penuh hikmat itu, bahwa hidup di dunia ini seperti menarik nafas ya. Jadi kalau di Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan sia-sialah itu ya, sesungguhnya di kata-kata aslinya itu memakai kata yang dipakai untuk namanya Habel atau anaknya Adam ya. Anaknya Adam ada dua ya, Kain dan Habel. Habel umurnya pendek atau panjang? Pendek karena dibunuh oleh si Kain ya. Dan arti Habel itu ternyata sesungguhnya adalah seperti menarik nafas. Seperti ini. Dan itulah kata-kata yang dipakai oleh Raja Salomo untuk menulis tentang filsafat kematian, bahwa kita semua pada akhirnya akan mati, betul? Dan itu pasti. Dan kematian itu bukan saat yang jauh, tetapi hanya seperti menarik nafas. Seperti itu, makanya namanya Havel di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan seperti itu. Kenapa kok harus saya mulai dengan hal ini? Karena banyak sekali orang menunda untuk masuk di dalam kebenaran firman karena berpikir aku masih muda, aku masih sehat, aku masih bisa gitu ya. Tapi padahal satu hal yang pasti yaitu kematian itu tidak bisa kita tawar dan itu betul-betul rahasia ilahi. Betul ya? Kalau kita dikasih umur panjang, kalau di kitab suci dikatakan 70 tahun, puji Tuhan. Kalau dikasih umur sampai ada yang 100 tahun, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya kita pun diberi umur oleh Tuhan setarikan nafas saja,
misalnya hanya umur sekian bulan lagi kita ke depan, maka ayo kita sama-sama berjuang untuk finish strong, ya. Kenapa kok ini perlu kita tahu? Karena sebagai umat Katolik, seperti syahadat yang kita ucapkan, yang kita kejar di dunia ini bukanlah untuk yang sesaat saja. Tetapi seperti dalam syahadat kita, apa? Kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi bukan hidup yang sementara di dunia ini, tetapi yang terutama adalah yang hidup yang kekal bersama Bapa. Dan itu kita percaya karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan itulah yang menjadi dasar iman kita. Amin. Nah, iman ini yang terus harus kita tumbuhkan supaya kita tetap finish strong dan tetap dibutuhkan satu habitat yang membuat iman kita itu bertumbuh, ya. Kalau secara khusus, secara spesifik dalam minggu ini kita akan bahas bahwa bagaimana kita bisa finish strong melalui keluarga. Kenapa kok dikatakan begitu? Kalau kita lihat ikan, habitatnya adalah air, betul? Manusia habitatnya ya di mana dia hidup dan harus selalu melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sang sumber hidup. Tetapi pertanyaannya, yang terdekat, yang berinteraksi dengan kita, pertama kali adalah keluarga. Bahkan Yesus sendiri hadir ke dunia bukan dengan tiba-tiba menjadi dewasa, tidak. Tetapi juga lahir di dalam keluarga. Ya. Bahkan ada yang bertanya, loh kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa kok Yesus harus belajar di dalam keluarga? Kalau Yesus adalah Tuhan, dialah sang kebenaran, kenapa kok Yesus harus tetap belajar Torah atau kitab Taurat? Ya karena Yesus mau menunjukkan bahwa untuk mencapai segala sesuatu ada prosesnya. Dan proses iman itu dilalui di dalam keluarga. Ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang saat ini untuk yang anak-anak muda tinggal dengan keluarga inti? Dengan keluarga papa, berarti dengan papa, mama, ada? Yang tinggal dengan keluarga inti, baik, puji Tuhan. Yang pasti kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, betul? Itu kita harus pegang dulu, kita tidak bisa milih orang tua kita. Tetapi satu hal yang kita pegang bahwa semua yang dirancangkan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terlepas kita terlahir dari keluarga seperti apa, percayalah itu adalah cara Tuhan yang terbaik menghadirkan kita di dunia ini. Nah sekarang kita lihat begitu banyak fenomena keluarga di zaman sekarang yang mungkin menurut Anda gini, loh kalau keluargaku kayak gitu bagaimana imanku bisa bertumbuh? Kalau keluargaku tidak pernah peduli bagaimana imanku bisa bertumbuh? Kalau papaku tak tanyain, Pak kenapa kok kita harus misa? Tinggal jawab aja ya, pokoknya harus, dari dulu papa juga harus misa. Maka bagaimana aku bisa bertumbuh gitu ya? Jujur kalau kita lihat sekarang cukup banyak anak-anak muda, cukup banyak keluarga juga yang nyebrang ke sebelah bukan karena apa-apa, hanya karena merasa dalam gereja Katolik dengan ritual-ritualnya itu ngantuk. Dengan ritual-ritualnya itu melelahkan gitu ya. Padahal kalau kita punya dasar iman yang benar, kita mengerti tentang kenapa kok kita harus misa, kenapa kok dalam gereja Katolik ada hal-hal yang harus kita jalankan, semuanya itu akan memberi benih iman yang benar dalam keluarga. Ya, kita lihat keluarga kita sekarang masing-masing. Mungkin ada yang terlahir dengan keluarga yang hari-hari berantem. Ucapannya bukan yang memberkati, tetapi perkataannya selalu tajam dan mematikan. Mungkin itu adalah salah satu dari teman-teman di tempat ini dan akhirnya membuat, loh kalau orang tuaku sendiri seperti itu, bagaimana aku bisa nyaman di dalam rumah dan bagaimana aku bisa menemukan damai dan kasih Kristus. Mungkin itu tipe keluarga yang pertama. Atau kita terlahir dalam keluarga yang begitu cuek, satu sama lain tidak peduli, satu sama lain urusanmu, urusanku, urusanku. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Akhirnya jangankan kita ngobrol, jangankan kita bertemu gitu ya. Bahkan mungkin pagi siapa sudah berangkat, siapa belum berangkat, tidak pernah saling kontak.
Bagaimana iman bisa bertumbuh jika kita berada dalam lingkungan seperti itu? Mungkin itu menjadi pertanyaan Anda di dalam hati dan kayak ada penolakan. Katanya dalam keluarga pertumbuhan iman terjadi supaya finish strong sama-sama. Kalau keluargaku begini bagaimana gitu ya. Atau mungkin yang kita temui, maaf, cukup banyak sekarang keluarga yang menikah dalam posisi tidak dalam satu keyakinan, tidak dalam agama yang sama. Sehingga yang terjadi, anak bingung mau ikut yang mana dan juga bekal secara iman tidak punya dasar yang kuat. Atau misalnya yang banyak juga terjadi pada saat menikah, mungkin akhirnya salah satunya berpindah ikut dalam agama yang sama, tetapi juga tidak ada pertumbuhan iman. Sehingga yang terjadi, anak juga pada saat bertanya, kita tidak bisa menjawab. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik sekalian, ayo kita saling bertumbuh. Kalau kita tanya di gereja Katolik itu mau cari apa aja, ada. Mau cari yang kontemplasi, ada. Mau cari yang karismatik, ada. Mau cari yang legio, ada. Nah, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam keluarga, mungkin dengan keragaman dan keunikan kita masing-masing. Ya, kalau saya mau sharing di keluarga saya, kalau saya sama suami saya memang 80% karismatik gitu ya. 10%-nya kadang juga kami suka sekali kalau kita harus kontemplatif gitu. Tapi 4 anak kami semuanya itu aliran kontemplatif, aliran paroki. Hobinya itu ke Gua Maria, hobinya itu kalau ada adorasi ke adorasi, hari-hari kalau tugas di Misdinar gitu ya. Jadi mereka punya kecenderungan yang berbeda. Ya, kalau kita berada dalam keluarga yang berbeda seperti itu fenomena yang sangat mungkin terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada perbedaan gitu menjadi masalah atau tidak gitu ya. Terkadang yang kita jumpai, tiap keluarga itu punya keunikan. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Setiap keluarga punya value dan punya keunikan untuk bagaimana membentuk masing-masing imannya. Tapi nanti kita akan lihat sama-sama dalam katekismus gereja Katolik, apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja untuk menuntun kita finish strong bersama dalam keluarga. Ya, kalau kita lihat dalam relasi suami istri yang mungkin bisa ditangkap oleh anak-anak, terkadang suami istri tidak menggambarkan kasih Kristus. Dalam arti misalnya karena perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, perbedaan cara bicara, tanpa disadari pada saat beradu argumen atau bertengkar, kita sebagai anak melihat tidak ada gambaran Allah yang baik di dalam keluarga. Nah, itu mungkin yang memicu terkadang apakah sebagai orang tua kita sudah menggambarkan hal itu. Kalau sebagai saudara, di sini mungkin ada yang 2 bersaudara, 3 bersaudara, 4 bersaudara. Kita sama-sama jenis kelaminnya aja bisa terjadi iri, marah, jengkel, bertengkar gitu ya. Terlebih juga kalau beda kelamin, laki sama perempuan, satu saudara. Ada di sini yang enggak pernah bertengkar sama saudaranya? Atau semua pernah bertengkar? Ya. Nah, kalau kita jumpai pada saat terjadi seperti itu, bagaimana kita bisa menumbuhkan iman saat kita bertengkar terus kita enggak nyapa. Bahkan ada yang sampai terus menikah tetap enggak nyapa gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, itu fenomena yang banyak terjadi. Terus kalau kita lihat kaitannya antara orang tua dengan anak, banyak terjadi generation gap. Di sini kalau ada yang anak-anak muda, mungkin dengan orang tua beda 2 gap. Untuk yang anaknya masih sangat kecil kadang beda 3 gap gitu ya. Di situ ada gen X, gen Y dan seterusnya itu. Itu bisa memicu hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengajarkan iman atau menularkan iman yang benar pada saat pertanyaan mereka misalnya tidak bisa kita jawab dengan hal yang benar. Contoh yang sederhana, kemarin kami pelayanan di Indonesia Timur, di Atambua. Terus setelah itu kalau di sana itu hampir 98% semuanya Katolik, kantong Katolik. Jadi kalau kita misa itu romo kadang bisa 3, 4 gitu ya.
Kadang bisa sampai 8, 9 gitu, banyak sekali romonya. Terus waktu kita bertemu, terus romonya cerita bahwa kami di Timor, di Indonesia Timur itu kebanyakan memang pergi ke gereja itu hanya sebagai ritual. Karena katanya mama, papa harus masuk gereja. Tetapi apakah ke gereja dan misa itu menjadi satu kebutuhan? Apakah ke gereja dan misa itu karena cinta sama Tuhan Yesus, tidak bisa hidup kalau tidak nempel dengan Tuhan, itu yang tidak pernah diajarkan. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ayo di dalam keluarga, mari kita saling sama-sama menumbuhkan iman, karena disitulah sekolah iman pertama kali. Kalau kita lihat, boleh tolong di next. Di dalam katekismus, next aja, dalam katekismus gereja Katolik kalau kita jumpai bahwa kita ini harus menjadi pusat iman yang hidup dan meyakinkan, ya. Kalau kita kaitkan dengan tema besarnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di situ saya garis bawahi dua hal. Hidup ini yang hanya setarikan nafas atau havel itu tadi adalah pertandingan. Pertandingan dalam hal apa? Kita selalu bertanding untuk dalam kebenaran ataukah kita ditarik pada si jahat. Dan kita tahu kalau kita semua berasal dari Allah, maka kita akan bisa mengalahkan dunia, dan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita, ya. Dan itu yang kita pertahankan sampai akhir. Saat kita mempertahankan iman itu, disitulah kita akan bisa finish strong melalui apa yang kita bangun dan kita tumbuhkan dalam keluarga. Ya, baik. Tolong tanya di sini ada yang maaf, yang orang tuanya dua-duanya atau salah satunya bukan Katolik, ada? Oke, cukup banyak ya. Enggak apa-apa. Ayo kita jadi terang dan garam. Supaya kita bisa membuat yang belum mengenal Kristus juga bisa mengenal Kristus melalui kita. Atau ada di sini yang pasutri atau yang pasangan tapi tidak dalam sama-sama dalam gereja Katolik, ada? 1, 2, oke, enggak masalah. Kita mau sama-sama belajar ya. Bagaimana menurut Bapak Gereja, bagaimana kita bisa sama-sama finish strong melalui family, ya. Kita buka dulu next. Kita buka di KGK 1656. Saya akan bacakan dengan lengkap karena itu adalah pemaparan dari Bapak Gereja terkait dengan apa itu keluarga, gitu ya. Keluarga Kristen itu sangat penting sebagai pusat suatu iman yang hidup dan meyakinkan. Karena itu Konsili Vatikan II menamakan keluarga sebagai sebuah ungkapan tua Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Dalam pangkuan keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman. Pertama-tama bagi anak-anak mereka, orang tua wajib memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani. Kalau kita lihat setiap kita yang memilih untuk panggilan berkeluarga, itu semestinya tanggung jawabnya sama dengan panggilan untuk imamat. Tingkat kesetiaannya sama. Kalau para imam, kaum klerus setia pada gereja, kalau kita setia pada keluarga kecil kita atau eklesia domestika kita, gereja rumah tangga kita, ya. Dan yang menarik di situ dikatakan keluarga Kristen itu sangat penting. Teman-teman kalau dengar kata keluarga Kristen jangan berpikir berarti Bapak Gereja salah nulis gitu, bukan ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Berarti kita pun ini Kristen. Hanya kita yang termasuk Kristen Katolik yang dalam ritus Katolik Roma, ya. Jadi jangan tersinggung kalau kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Nah, dan di situ dikatakan sebagai pusat iman yang hidup. Nah, kalau hidup berarti harusnya ada pertumbuhan.
Kalau hidup berarti ada kemajuan ke arah yang lebih baik. Kalau hidup berarti adalah sesuatu yang bukan mematikan, tetapi semakin berkembang, semakin berbuah, dan semakin bisa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau setiap kita yang hadir di tempat ini beroleh rahmat iman itu. Karena rahmat iman itu betul-betul pemberian, betul-betul karunia Tuhan. Kalau kita lihat begitu banyak orang di luar sana yang tahu tentang Yesus Kristus tetapi tidak bisa dengan iman mengakui bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita yang hadir di tempat ini kita bisa memuji dan menyembah Dia dan mengatakan Dia satu-satunya Raja yang berdaulat atas hidupku, maka sesungguhnya kita sudah mengantongi satu tiket free pass untuk hidup kekal. Tetapi pertanyaannya, kita harus menjaga tiket free pass itu supaya pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan, di titik finish kita itu, tiket itu tidak hilang atau tidak tercabik atau tetap bisa terbaca di kitab kehidupan kita. Ya, suatu pusat iman yang hidup dan meyakinkan. Maksudnya bagaimana meyakinkan? Apakah kita memberikan warisan iman ataukah kita misalnya sebagai anak muda, apakah iman kita terlihat meyakinkan gitu ya bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini memang lebih PR untuk anak muda yang orang tuanya belum di dalam Tuhan. Karena apa? Akan butuh effort 2 kali untuk bisa meyakinkan mereka bahwa kita bertumbuh dalam iman, kita berbuah dalam iman, dan mereka bisa melihat buahnya bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Nah, kita mau lihat sama-sama dari KGK 1656 ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya setiap kita bisa masing-masing menjadi sarana untuk membuat benih iman itu bertumbuh di dalam keluarga. Sehingga apa? Setiap kita bisa finish strong. Masing-masing kita bisa finish strong, bisa sampai akhir kita masuk di Yerusalem baru. Ya, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah di situ dikatakan kita perlu menjaga perkataan. Perkataan dalam hal ini kalau kita lihat semakin kita tahu firman Tuhan, kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan. Karena Yesus bilang apa? Terjadilah menurut perkataanmu, terjadilah menurut imanmu. Kalau di dalam Efesus 4:29 kita baca sama-sama tentang perkataan yang seperti apa yang Tuhan mau, ya. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Teman-teman yang terkasih, kita lihat dulu tujuannya, yaitu supaya beroleh kasih karunia, ya, supaya sama-sama selamat, sama-sama finish strong, sama-sama bisa melihat ada Tuhan yang berkuasa dan menjadikan Tuhan sang juru selamat. Bisa dimulai dari mana? Kita maju sedikit. Melalui apa? Perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun seperti apa? Berarti ayo kita yang dulu mungkin suka memaki, kita ganti dengan kata-kata yang menyemangati. Mungkin kalau dulu kita mengeluarkan kata yang sia-sia dan kotor, ayo kita ganti dengan kata-kata yang memberkati. Kalau dulu seringkali kita mengucapkan kata-kata yang mematikan, entah mematikan karakter, mematikan apapun, ayo kita ganti dengan yang menghidupkan. Supaya apa? Siapa yang mendengarnya itu merasakan seperti Tuhan sendiri yang ngomong. Seperti Tuhan sendiri yang berbicara, seperti Tuhan yang menegur. Kadang tanpa sadar kita di dalam keluarga, dalam relasi saudara, dalam relasi dengan orang tua dengan anak, kita pakai kata-kata yang mematikan. Kita lupa berkata-kata firman, kita lupa berkata-kata kebenaran. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kita menghadapi masalah, misal kita ditipu orang atau kita mengalami hal yang menyakitkan gitu ya.
Apakah kita bisa tetap memperkatakan firman untuk menegur orang lain? Misalnya dalam satu keluarga, misal yang pasutri, entah suaminya atau istrinya terjatuh dalam penipuan, tertipu. Pada saat seperti itu, bagaimana perkataan kita membangun? Misal kita bilang, enggak apa-apa, semua itu atas kehendak Tuhan, semua bisa dicari, tenang saja. Semuanya itu kalau dari Tuhan pasti akan kembali. Tapi kalau memang itu bukan punya kita, biarlah itu dimurnikan dan menjadi persembahan yang baik. Itu kata-kata yang membangun dibanding kita, kenapa kok seperti itu? Apa yang terjadi? Kamu makanya, pokoknya kita cerca dengan hal-hal yang mematikan. Nah, ayo kita belajar untuk memberikan teladan seperti itu dengan perkataan yang benar, sehingga perkataan kita itu dapat membangun orang lain. Dapat merasakan dia mendengar dari suara Tuhan sendiri. Karakter Tuhan itu kan menolong, karakter Tuhan itu menghibur, karakter Tuhan itu memberi kekuatan. Kita cek aja perkataan kita seperti itu apa enggak gitu ya. Misalnya kalau seandainya yang di sini ketemu anak-anak yang ketemu orang tuanya sedang dalam masalah, mengalami keterpurukan kesehatan. Pada saat kita melayani orang tua kita, mengobati orang tua kita, atau kita merawat mereka, pada saat itu kita merawat apa perkataan yang keluar. Apakah kita mengatakan, papa mama yang kuat ya, aku jaga, aku rawat. Atau justru kita bilang, kenapa sih kok bikin repot aja sih. Nah berarti kita cek perkataan kita itu membangun ataukah tidak. Pada saat perkataan kita baik dan membangun, di situ yang mendengarnya akan bisa secara jiwanya akan dikuatkan dan imannya akan bertumbuh. Coba bilang ke sebelahnya, keluarkan kata-kata yang membangun saja, bilang begitu. Ya, keluarkan kata-kata yang membangun saja. Saya mau bersharing sedikit terkait dengan pentingnya perkataan ya, dan yang terpenting kita sering memperkatakan firman Tuhan. Contoh yang sederhana, waktu itu anak saya waktu baca kitab suci, waktu itu tanya gini, di Roma 8:28 itu dibilang Allah turut bekerja. Allah turut bekerja bentuknya kayak apa sih? Terus dibilang dalam setiap musim Allah itu bekerja. Bentuknya kayak apa sih? Nah anak-anak sekarang kan kritis ya. Kalau sudah seperti itu, ayo perkataan kita jangan ini. Sudah enggak usah tanya-tanya lah. Nanti kalau kamu udah besar ngerti sendiri. Enggak bisa begitu. Tetapi pada saat itu sejenak minta hikmat Tuhan gimana jawabnya. Waktu itu tiba-tiba saja lewat dan saya bilang gini. Enggak usah jauh-jauh pingin lihat Tuhan bekerja. Contohnya begini. Kalau kalian tidur, kalian sudah tenang, tidak ada ribut, papa biasanya lebih tenang bekerja. Dan kalian tahu enggak pada saat kalian tidur itu kadang papa kerja sampai pagi. Kelihatannya pada saat kalian bangun, kalian lihat papa kayak sudah selesai semua. Urusan sudah dibereskan. Tetapi pernahkah kalian mikir sesungguhnya waktu kalian tidur, papa bekerja untuk memikirkan supaya besok kalian bisa makan, besok kalian bisa sekolah, besok kalian mau kemana itu bisa. Jadi papa selesaikan semua pekerjaannya sekarang. Nah sama seperti itu dikatakan Allah turut bekerja. Allah bekerja dalam keadaan kita apapun, bahkan saat kita tidur Allah juga bekerja. Ayo kita berikan pemahaman iman yang seperti itu dengan bahasa mereka. Dan kalaupun misalnya mereka tetap tidak paham, kita minta hikmat Tuhan untuk bisa menjelaskan lagi. Dan perkataan kita membangun, bukan yang mematikan iman mereka gitu ya. Bahkan kemarin anak saya yang kedua tanya begini, Mama kalau Tuhan tahu dunia ini jahat, kenapa kok Tuhan tetap melahirkan manusia? Bisa tanya begitu. Nah terus gitu mulai jelaskan dari kitab Kejadian. Begitu dia mulai tambah pusing enggak paham, ya nanti pelan-pelan ya gitu. Terus ada lagi pertanyaan begini, Mama
kenapa kok disuruh beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi? Padahal kan uang sekolah itu mahal. Nah ya kan, bisa jawab begitu gitu ya. Terus dia mulai bilang, nanti kalau aku mau punya anak enggak mau banyak-banyak lah. 1 atau 2 aja lah gitu. Tuhan itu suruh beranak cucu dan bertambah banyak itu kok Tuhan enggak mikir uang sekolahnya ya gitu. Ya banyak hal pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kalau kita tidak bisa jawab dengan perkataan yang membangun, itu akan meruntuhkan iman mereka bahwa Allah itu akan menjawab setiap kebutuhan kita gitu ya. Terus lagi misalnya yang sederhana, kenapa sih kok kalau kayak Kamis Putih, kenapa kok yang dibasuh hanya laki-laki? Kenapa kok enggak basuh yang perempuan? Berarti Tuhan itu hanya suka anak laki-laki gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya kita pun juga harus belajar ini cara jawabnya seperti apa gitu ya. Dengan seperti itu maka perkataan kita bukan yang mematikan ya. Oke, yang kedua dari KGK 1656 tadi, Tuhan mau kita juga menjadi pewarta iman. Nah, pewarta iman dalam hal apa? Pewarta iman untuk boleh tetap setia dalam iman akan Yesus Kristus Tuhan dan setia dalam iman Katolik. Ya, setia dalam iman Katolik. Yang sederhana, teladan untuk mereka menerima sakramen. Kalau nanti Desember biasanya dekat-dekat Natal sudah ada ya sakramen tobat yang dipersiapkan. Ayo kita encourage mereka untuk mau menerima sakramen tobat. Termasuk kita juga bisa memberi contoh kepada mereka bagaimana kita mempersiapkan batin untuk terima sakramen tobat. Atau yang sederhana yang anak-anak muda mungkin bisa menerima sakramen Ekaristi kalau mau setiap hari. Jadi orang tua kita tanya, kenapa sih kok kamu harus terima Ekaristi? Kenapa sih kok kamu harus terima tubuh Kristus? Kita bisa menjelaskan dengan sangat-sangat berani karena iman kita adalah iman yang meyakinkan gitu ya. Pada saat kita bisa menyampaikan itu, kita juga bisa membuat iman orang tua kita bertumbuh. Nah, sekarang yang cukup menjadi PR kita bersama, yang lalu ada satu keluarga ini dulu keluarga Katolik, tapi keluarga Katolik yang ya hanya pokoknya minggu ke gereja, pulang gereja makan yamcha gitu ya. Nah, terus waktu itu singkat cerita mamanya ada sakit. Terus didoakan oleh Romo apa semua, tidak ikut KRK, tidak ada kesembuhan. Sampai satu kali mamanya itu mengalami kesembuhan pada saat mengikuti kebangunan rohani dari sebelah. Terus setelah itu satu keluarga terus memilih untuk pindah ke sana gitu ya. Karena mereka juga tidak paham bahwa di dalam gereja Katolik juga ada kegerakan karismatik. Terus satu kali pada saat terus kita bilang, loh kamu kenapa kok jadi enggak pernah misa lagi? Dia bilang karena satu seperti biasa jawaban standar kalau misa membosankan, ngantuk gitu ya. Seperti itu kayak ritual saja. Terus satu kali saya bilang ayo kita ke PD supaya kamu tahu. Walaupun tetap ujungnya harus misa gitu ya. Udah beberapa kali ikut PD terus akhirnya tercetus dari mulutnya dia. Ternyata di gereja Katolik ada juga ya yang seperti ini. Akhirnya dia pelan-pelan ajak kakaknya. Dia enggak berani masih ajak orang tuanya ya. Dia ajak kakaknya, terus mulai ajak adiknya. Terus mulai ngajak papanya dulu, dikasih tahu di gereja Katolik juga ada gitu ya. Pelan-pelan ikut, satu keluarga ikut. Akhirnya satu keluarga itu terus menyadari bahwa ternyata gereja Katolik begitu kaya. Akhirnya semuanya balik ke iman Katolik. Nah seperti itu bisa kita lakukan pada saat kita menghayati indahnya sakramen. Para Bapak Ibu yang terkasih, kita bukannya tidak menyetujui ada PD, ada komsel, tidak. Ujungnya ayo kita tetap yang tertinggi adalah sakramen Ekaristi. Ya, kalau kita lihat ruang Maha Kudus di Bait Allah itu adalah yang kalau sekarang adalah altar. Kalau di dalam gereja.
Di situ Yesus sendiri yang menjadi kurban. Kalau di dalam bait Allah itu bagian depan itu adalah pelataran, kemudian masuk ke area tempat liturgi sabda, baru setelah itu altar. Ya, sama seperti kalau kita di gereja, kita sebagai umat, kemudian di panggung pertama biasanya tempat podium untuk membaca liturgi sabda. Setelah itu yang altar yang besar itu adalah tempat sakramen Maha Kudus. Nah, kalau kita misalnya seperti ini tidak ada misa, maka kita belum menyantap tubuh Kristus itu. Jadi belum afdol. Nah, kita bisa jelaskan itu ke anak-anak kita. Ujungnya tetap harus misa. Seperti ini baik, ayo kita juga ikut sakramen. Nah, dengan seperti itu iman juga akan bertumbuh. Amin. Berikutnya, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ayo kita punya satu tujuan yang sama, yaitu setia untuk memelihara panggilan masing-masing. Tadi di KGK 1656 dikatakan begitu ya, setia pada panggilan masing-masing. Panggilan kita misalnya sebagai orang tua, ya ayo setia sebagai orang tua dan juga sebagai pasangan suami istri. Kalau panggilan kita sebagai anak, ayo setialah dalam panggilan kita sebagai anak. Kalau panggilan kita misalnya dalam keluarga ada anugerah rahmat panggilan untuk menjadi kaum tertahbis, juga ayo kita setia dalam panggilan itu. Bagaimana caranya kita setia? Kalau kita baca di KGK 1611 ini ya, 1641 dikatakan begini. Dalam status hidup dan kedudukannya, suami istri mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah. Rahmat khusus sakramen perkawinan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan cinta suami istri dan untuk memperkuat kesatuan mereka yang tidak dapat diceraikan. Ini perkataan ini mengacu dari Injil Matius bahwa mereka menjadi satu daging dan tidak bisa diceraikan oleh manusia, ya. Berkat rahmat ini, para suami istri dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci. Nah, kalau kita lihat setia dalam rahmat panggilan masing-masing, karena kita percaya dalam gereja Katolik itu tidak ada yang namanya perceraian. Karena apa? Dikatakan di dalam Efesus bahwa persatuan suami istri itu seperti Kristus dengan gerejanya, tidak bisa dipisahkan. Pada saat kita justru bertumbuh di dalam kesatuan keluarga yang kuat, di situ kita memberi warisan iman setia sampai akhir. Bagaimana kita bisa tetap kuat dalam rahmat panggilan kita? Boleh tolong di next. Kita bisa next aja. Ya, kita bisa lihat bahwa setiap kita itu dapat berjuang untuk memakai kekuatan yang dari Kristus. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau pakai kekuatan sendiri pasti tidak kuat. Ayo kita pakai kekuatan dari Kristus yang memberi kekuatan ilahi itu, ya. Di KGK 1642. Yang paling sederhana, kemarin ada ketemu dengan satu Romo, ada satu yang menarik dikatakan begini. Pada saat kita setia dengan rahmat panggilan kita sebagai suami istri, yang perlu dicek, betulan kita menjaga komitmen itu karena kasih yang besar, ataukah karena kita terpenjara secara kewajiban. Oh, itu kalimatnya pelan tapi tajam, ya. Nanti bisa dicek masing-masing. Apakah saya memang bertahan karena saya punya kasih yang besar, ataukah karena saya terpenjara dengan kewajiban? Terpenjara dengan kewajiban ini termasuk apa kata orang, nanti kalau kita pisah, apa kata gereja, itu adalah berarti kita bertahan karena terpenjara oleh kewajiban. Nah, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa setia ya dalam rahmat iman itu. Yang bisa dilakukan, contohnya misalnya apa? Dikatakan di dalam KGK ini, KGK 1642, kita bisa saling merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Contoh misalnya, kalau Pak Sutri bertengkar
Seringkali kalau bertengkar itu kan cari siapa menang, siapa betul gitu ya. Padahal kita lupa bahwa kita satu daging, kita itu satu tim. Kenapa kok kita jadi tim yang berlawanan? Atau kalau dalam keluarga, kakak adik, ayo kita sebagai satu keluarga jangan cari menang, tetapi cari jalan keluar. Sehingga kita bisa merasakan dan melihat Kristus nyata di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan kayak gitu iman itu akan bisa kita pertahankan sampai akhir. Semoga tidak ada yang berpindah ya. Karena ngelihatnya mungkin kalau dalam satu keluarga sampai muncul statement begini. Katanya Katolik, katanya ke gereja tiap hari, ke PD tiap minggu, komsel tiap minggu. Tapi kelakuannya di rumah. Wah, kalau muncul itu jangan heran kita menjadi duri dalam daging untuk membuat anggota keluarga yang lain tidak bisa finish strong. Ayo bagaimana kita berjuang untuk bisa menjadikan seluruh keluarga kita bisa finish strong dalam iman akan Yesus Kristus Tuhan. Dalam KGK ini juga dikatakan ayo saling mengasihi dalam cinta yang mesra. Ya, cinta yang mesra itu cinta yang diwujudkan, cinta yang dinyatakan, cinta yang dilakukan, bukan hanya cinta yang di pikiran saja, tetapi diwujud nyatakan. Sehingga anak kita bisa merasakan dicintai Tuhan, orang tua bisa merasakan dicintai Tuhan, sesama saudara bisa merasakan dicintai Tuhan melalui cinta yang terwujud nyata. Yang terwujud nyata gitu ya. Jangan cuman yang hanya perkataan saja. Karena cinta itu harus ditunjukkan, harus dilakukan dalam cinta yang mesra. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan menurut KGK ini adalah punyailah satu harapan, satu keinginan, satu cara hidup, satu pengabdian yang ujungnya adalah hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Ya itulah yang kita kejar supaya kita finish strong. Kemarin saya baru ketemu teman saya, dia suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Waktu suaminya meninggal itu posisi anaknya umur 10 tahun yang terkecil ya. Terus anaknya cerita kalau dia kangen papanya, dia masih ke kubur. Dia cerita-cerita ke papanya, dia ajak omong papanya di kubur itu. Terus waktu saya tanya, adik kamu kalau enggak ada papa gini apa yang kamu rindukan? Dia bilang 2 tante, yang pertama kasih sayangnya papa, yang kedua wujudnya papa. Wah saya dengar ucapan itu, terus saya ke kuburnya teman saya itu, saya ikut meleleh air mata ya. Ternyata kalau kita memberikan satu peninggalan warisan kasih yang benar, warisan wujud yang benar, kita bisa mewujud nyatakan Kristus, kita bisa memberikan warisan itu untuk anak kita bisa kuat gitu ya. Terus akhirnya mamanya cerita, di rumah anak-anak seperti tetap merasa papanya ada, papanya dekat. Jadi mereka kalau makan katanya masih kadang itu disiapkan piring untuk papanya, kayak seakan-akan tetap nyapa, papa kita makan ya, masih seperti itu. Nah, apakah kita bisa mewariskan yang seperti itu supaya setiap anggota keluarga kita bisa sama-sama sampai ujung bersama-sama. Kita tidak pernah tahu umur kita berapa lama, tetapi bagaimana kita memberikan warisan iman untuk bisa membuat setiap anggota keluarga bisa menang bersama-sama. Ya, yang luar biasa kemarin istrinya cerita bahwa di ujung sakratul mautnya suaminya bilang, "Mak, relakan aku pergi, kamu kuat ya sama anak-anak, nanti kita ketemu bersama di Yerusalem yang baru." Wah, itu ucapan yang luar biasa. Di titik akhir dia masih ingat akan Yesus Kristus Tuhan dan mau satu keluarganya bertemu di Yerusalem yang baru. Ayo kita sama-sama minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa setia sampai akhir, kita bisa finish sama-sama, sampai Yerusalem sama-sama,
dan jangan pernah tinggalkan iman akan gereja Katolik. Amin. Yang lalu kita waktu di salah satu konferensi KWI ada ketemu dengan Uskup Ketapang waktu itu. Waktu itu Uskup melihat kita para awam yang hadir itu yang cukup menguatkan. Makanya kalau kita belajar, kalau para gembala kita aja melakukan itu, ayo di rumah kita juga melakukan itu. Waktu itu Uskup bersalaman, kemudian Uskup cuman bilang satu kalimat tapi membekas di kepala saya. Dia bilang gini, terima kasih kalian sudah setia dalam gereja Katolik. Saya cukup kaget waktu itu, saya cuman terdiam, terus habis gitu dia melanjutkan. Kalian para awam yang punya jiwa melayani berapi-api seperti dinyalakan terus oleh Roh Kudus, itu kalau di luar sana Anda akan bisa menjadi sesuatu. Tetapi kamu memilih untuk setia dalam gereja Katolik, membantu kami untuk menjadi jaring-jaring tambahan sehingga ikan-ikan kecil tidak keluar. Itu kami berterima kasih. Bayangkan loh, Bapak Uskup loh bisa berterima kasih kepada kita kaum awam. Ayo kita rendah hati seperti itu. Kalau misalnya anak kita membuat iman kita bertumbuh, anak kita yang lebih rajin berdoa, ayo kita ucapkan juga terima kasih kamu membuat papa mama juga bertumbuh. Kalaupun anak-anak melihat orang tua yang juga kuat dalam badai, setia dalam iman, ayo kita lihat itu sebagai teladan yang luar biasa, ya, teladan kesetiaan yang luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan satu orang pasutri. Jadi ceritanya yang pria ini pertamanya dulu sakit, kemudian sembuh. Sekarang ganti istrinya kena kanker payudara. Kanker payudaranya yang sudah sampai parah, sampai sudah merembes kemana-mana, akhirnya diangkat gitu ya. Tapi sudah menjalar, sudah sampai ke tulang sini, jadi istrinya lumpuh, enggak bisa bekerja, enggak bisa melayani. Terus anaknya yang udah gede-gede bilang, sudahlah papa panggilkan suster aja untuk melayani mama supaya papa kalau mau pergi, mau kerja apa enggak susah. Waktu itu papanya bilang, enggak nak, waktu dulu papa sakit, mamamu yang menjaga papa mulai dari mandiin, nyeboin, muntahnya papa mamamu yang lap. Sekarang biarkan papa yang bergantian untuk menjaga mamamu. Ini adalah kekuatan ilahi, bukan kekuatan manusia. Kan enggak tahu menjaganya sampai kapan, repotnya kayak apa, setiap hari harus dijalani. Tetapi itulah bentuk warisan iman yang akhirnya anaknya bisa melihat papa mamaku luar biasa. Nah terus satu kali kemarin itu ceritanya anaknya yang kecil yang masih umur 12 tahun bilang, semestinya aku ini diajak oleh kakakku untuk ke Surabaya, Natalan ini di Surabaya gitu. Tapi ndaklah, aku di rumah aja, bantuin kalau seandainya papa butuh apa-apa untuk sama-sama jaga mama. Itu satu hal yang tanpa disuruh loh, kalau dipikir-pikir dia lebih enak bisa jalan-jalan, bisa Natalan bersama. Tetapi dia memilih untuk menjadi saluran kasih Kristus di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin banyak hal dalam keluarga yang kita temui tidak seindah yang kita harapkan. Tetapi percayalah, semakin sulit keluarga kita, sesungguhnya Tuhan mau membentuk kita menjadi lebih baik. Amin. Kalau kita sudut pandangnya negatif thinking terus sama Tuhan, iman kita tidak bertumbuh, yang ada iman kita merosot bahkan mati. Tetapi justru kalau ketemu kesulitan, ketemu mara bahaya, ketemu hal-hal yang membuat kita kuat hanya di dalam Tuhan, dan anak-anak satu keluarga bisa melihat kita kuat di dalam badai, di situ kita bisa sama-sama finish strong. Amin. Kita boleh tenang sejenak. Saya undang tim pujian untuk boleh maju. Kita bilang sama Tuhan, aku mau di dalam keluarga itu menghadirkan Tuhan, menghadirkan Yesus sendiri, sehingga kita juga menjadikan Dia pusat di dalam keluarga, sehingga keluarga kita bisa menjadi surga, kerajaan Allah bisa ada di dunia ini,
Dan terus kita bersama-sama dengan keluarga menyelesaikan sampai akhir. Walau mungkin tidak mudah, kadang masuk ke lembah kekelaman, kadang kita menghadapi masalah dan pergumulan. Tapi kita mau sama-sama finish dan bertemu di Yerusalem abadi. Amin. Amin. Kita boleh bangkit berdiri saat ini. Anda yang dengan pasangan, Anda boleh pegang tangan pasangan Anda. Anda yang dengan anak hadir, Anda boleh peluk anak Anda. Yang datang sendirian, hadirkan keluarga Anda dalam doa Anda. Katakan bahwa Tuhan, aku mau menjadi Yesus-Yesus kecil di dalam keluarga. Yang membuat iman itu bertumbuh dengan apapun yang kita bisa. Ayo kita bilang sama Tuhan, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Dan kalau Yesus yang jadi kepala di dalam keluarga kita, maka percayalah yang kita doakan, biarlah kerajaan-Mu hadir di bumi ini, sesungguhnya kita sudah nyatakan. Amin. Amin. Anda boleh pejamkan mata dengan tenang, biarlah tim pujian menyanyi untuk Anda. Rasakan indahnya sukacita dan kasih Kristus dalam keluargamu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu. Aku selalu melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Benar Tuhan, aku tahu bahwa untuk memenangkan pertandingan iman, aku tidak bisa sendiri Tuhan. Aku butuh keluargaku yang menempa dan membuat imanku untuk hidup, untuk imanku bertumbuh, dan imanku menjadi sungguh meyakinkan bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat atas keluargaku. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang memberkati, sehingga yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Engkau beri kami roh pengendalian diri Tuhan, agar kami dapat melontarkan kata-kata yang memberkati seperti kata-kata-Mu sendiri, kata-kata firman-Mu yang menguatkan. Pada saat kami menegur sesama kami di dalam rumah, entah itu pasangan kami, anak-anak kami, mampukan kami memakai kata-kata firman-Mu yang mengubahkan hati mereka dan bukan mengumbar emosi kami sendiri. Ajar kami untuk juga setia dalam rahmat panggilan kami masing-masing ya Tuhan. Ajar kami untuk terus saling merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Engkau. Biarlah persatuan di dalam keluarga kami kuat Tuhan, karena kami memegang Engkau, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya nahkoda, satu-satunya batu penjuru, sehingga iman kami tidak pernah goyah.
Dan kami selalu percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami satu persatu. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan masing-masing anggota keluarga kami dalam tangan-Mu. Anda boleh sebutkan nama keluarga Anda satu persatu dalam doa Anda saat ini. Persembahkan nama mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau jaga mereka. Walaupun kami mungkin secara fisik tidak bertemu Tuhan, tetapi biarlah kami tetap dapat menjadi penggosok iman satu sama lain. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau, melewati setiap pergumulan, bahkan di dalam lembah kekelaman pun. Biarlah keluarga kami saling bergandeng tangan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan. Dan biarlah kami satu keluarga Tuhan boleh terus memuji dan menyembah-Mu. Menghadirkan surga di bumi. Mengakui Engkau Yesus Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga keluarga kami. Dengan iman kita nyanyikan kembali lagu ini. Jika Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Sekali lagi dengan segenap hati. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku, Keluargaku adalah surgaku. keluargaku Keluargaku adalah surgaku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih untuk sabda-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Tanam dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan. Tanam dalam keluarga kami. Engkau mau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan kami. Kami memberikannya dengan sukacita Tuhan. Apa yang telah kami terima sebagai berkat-Mu dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan kami Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu. Kau berkati Tuhan setiap berkat tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Kau berkati sehingga persembahan yang terkumpul nanti benar-benar bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang indah dan luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur ini dan kami mau satukan ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan kita duduk sambil mendengarkan pengumuman dari saudaraku. Silakan. Oke.
Saya mau sampaikan terima kasih untuk pembicara pada malam hari ini, untuk Celinda. Dan saat ini kita akan persembahan, boleh ditampilkan? Oke. Persembahannya bisa melalui amplop yang tadi sudah dikasih sama Aser di depan pintu tadi pas pertama datang, atau bisa juga secara tunai atau transfer. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk DF minggu depan tidak ada karena minggu depan hari Rabu pertama, jadi DF-nya libur dulu. DF selanjutnya akan ada di tanggal 13 Desember. Itu adalah DF terakhir tahun ini, jadi make sure untuk datang ya. Karena akan ada hadiah, tapi limited, jadi harus cepat-cepat datang. Temanya untuk DF tanggal 13 nanti, Peace in Chaos. Dan itu akan sharing dengan Kojo, Ce Angga, dan Ce Inge dari JSM Makassar. Jadi temanya wawancara dan narasumber ya. Iya. Oke, dan juga ada special performance dari JSM Kids. Kemudian selanjutnya tentang Fancy Fair. Selanjutnya. Oh, video, ada video. Oke, boleh tolong diputarkan dulu videonya. Oke, jadi tanggal 10 Desember hari Minggu akan ada Fancy Fair Kids yang diadakan oleh JSM Kids. Nanti tempatnya di Hotel M Regency jam 9 pagi sampai 8 malam. Nanti akan ada banyak kegiatan, tadi sudah diputarkan videonya, ada beberapa lomba mewarnai, ada Santa Claus, ada lomba Mobile Legend, dan ada festival band juga. Jadi pastikan untuk datang. Kemudian untuk dari tim Dana JSM Kids, ada menyediakan menjual kupon untuk nanti dipakai di JSM Kids sebagai mata uangnya. Bisa lihat di sebelah kiri dan juga ada penjualan bazar makanan. Kemudian ada yang baru datang pada malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang baru datang hari ini. Oke, kalau ada yang baru datang bisa ketemu sama Kak Ignas. Nanti akan ada didapat welcome gift. Mungkin masih malu-malu angkat tangan. Oke, terus selanjutnya untuk yang merasa parkir mobil, menutupi kendaraan lain bisa dipindahkan dulu. Kalau misalkan masih mau ngobrol-ngobrol di atas supaya tidak menghalangi orang yang mau pulang. Dan juga jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya sebelum meninggalkan tempat. Oke, yang terakhir kita akan mau berdoa dulu. Saya mau undang. Untuk yang terakhir saya mau undang Pastor John sebagai selaku pastor moderator dari JSM untuk doa dan berkat penutup. Shalom. Bu Lindanya mana? Oh loh. Iya. Baik, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, everyone should make a homecoming. Semua orang akan kembali ke rumah. Dimanapun dia bermasalah dengan saudaranya, bermasalah dengan orang tuanya, atau bermasalah dengan orang-orang terdekatnya, selalu akan kembali ke rumah. Dan satu hal yang menarik
dikatakan tadi bagaimana kita berusaha untuk membangun family kita supaya nanti kita bisa finish strong ya. Ya, finish strong bersama. Dan saya mengucapkan sekali lagi, tadi sudah disampaikan mewakili teman-teman, Bu Linda, terima kasih sudah meneguhkan iman kami semua kembali hari ini, malam ini, untuk juga berusaha membangun kembali keluarga kami, khususnya keluarga kami di sini, keluarga JSM, sehingga kita dan kami semua bisa membangun keluarga kami minimal lewat satu hal tadi, kata-kata yang baik, supaya antara satu dengan yang lain boleh tercipta suasana yang membahagiakan. Terima kasih Bu Linda, salam untuk keluarga dan karya Anda. Mari kita berdiri dan kita memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Engkau memberikan kami keluarga sebagai anugerah yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan atas keluarga kami masing-masing. Tentu saja ada banyak suka dan juga ada banyak duka di dalam keluarga kami masing-masing. Ada mungkin yang punya persoalan berat, ada mungkin yang tidak punya mungkin persoalan yang tidak begitu berat. Tetapi Tuhan, sebagai orang yang beriman, khususnya kami orang-orang Kristiani, yakin bahwa itu semua adalah cara Engkau mendidik kami untuk menjadi lebih kuat dalam hidup berkeluarga kami masing-masing. Bantu kami, berkati keluarga kami Tuhan. Semoga dari hari ke hari kami senantiasa mengusahakan dengan tak jemu-jemunya berkorban untuk mengusahakan cinta di dalam keluarga kami. Agar semakin hari semakin meneladan keluarga kudus Yesus, Maria dan Yosef di Nazaret. Tuhan, terima kasih akan hamba-Mu yang Kau utus untuk kami jauh-jauh dari Surabaya, Ibu Linda. Terima kasih atas kehadirannya meneguhkan kami semua di tempat ini. Berkati dia dan keluarganya, berkati usaha-usaha baik yang dilakukannya, berkati pelayanannya. Semoga Ibu Linda tetap mendapatkan kesehatan dan berkat yang berlimpah dari-Mu, khususnya juga dalam perjalanannya kembali ke Surabaya. Tuhan yang Maha Baik, kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing, berkati kami dalam perjalanan. Kami mohon lindungi kami malam ini dalam istirahat kami, agar kami semua boleh beristirahat dengan tentram dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang segar bugar. Berkati kami semua yang mungkin ada yang sedang sakit, keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Semoga dengan tangan kasih-Mu kami semua boleh disembuhkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor, dan sebelum kita pulang seperti biasa lagu pujian penutup ya. Kita menaikkan dulu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja yang mulia, Raja yang dahsyat. Ditinggikan
kuasa berjaya. Sekali lagi Yesus kau. Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu tanggal 13 Desember. Tuhan Yesus memberkati.